Punya anak dalam keadaan miskin bisa jadi bentuk kejahatan moral. Dan gua setuju, karena anak gak bisa milih lahir di kondisi seperti apa. Kalau lu gak bisa ngasih hidup yang layak, berarti lu cuma nurunin beban, bukan ngasih kehidupan. That's the point. Oh, setuju. Keadaan miskin nggak boleh punya anak. Bukan, karena itu si pernyataannya itu pernyataan opsi Berarti terbuka. kalau Ini nih, nggak satu boleh ini. punya anak, bacot. Karena bukan soal boleh atau enggak, tapi soal tanggung jawab. Semua orang bisa bikin anak, tapi nggak semua orang bisa kasih hidup yang layak. Orang sering bilang rezeki anak udah diatur, tapi nyatanya yang susah tetap anaknya. Kalau lu nggak bisa keluar dari kemiskinan tapi tetap maksa punya anak, lo bukan ngasih kehidupan, tapi lo nurunin kesulitan. That's the point. Sepakat Pak Guru dengan itu. Sepakat pertama karena dia buka opsi terbuka gitu. Jadi punya anak dalam kondisi miskin Ya. bisa jadi itu Menurunkan. adalah kejahatan moral. Kata bisa jadi itu kan bisa iya bisa tidak. Gitu kan? Dan saya sangat-sangat setuju. Dan sialnya saya juga sudah pernah bikin video itu. Jadi saya tuh bilang bahwa setiap orang kalau misalkan kita kawin, dah hewan juga kawin. Kalau kita punya anak, dah hewan juga punya anak. Yang membedakan kita dengan hewan itu adalah bahwa kita mendidik dan mensosialisasikan nilai-nilai kepada anak-anak kita. Nah, itu yang tidak pernah dilakukan oleh para hewan. Jadi, fokusnya itu sebenarnya bukan soal melahirkan, soal punya anak dan sebagainya, tapi soal setelah punya anak kita tuh ngapain. Dan pada faktanya memang bisa dibilang 72% orang tua di Indonesia tidak layak punya anak. Dari segi apa? Kekayaan. Dari segi bahwa mereka ngebully anaknya sendiri. Kasus pembulian paling besar itu dilakukan di dalam rumah tangganya sendiri. Jadi kalau misalkan kita nonton, misalkan ada bullying yang dilakukan oleh anak-anak di sekolah gitu ya. Nah itu teh angkanya kecil dibandingkan dengan kasus kekerasan dan bullying yang dilakukan oleh orang tuanya kepada anaknya sendiri. Gitu. Itu data KPAI tahun berapa gitu, 2 tahun yang lalu gitu, 3 tahun yang lalu. Bahkan ada video terbaru miris banget, ibu-ibu ngegampar anaknya di pasar baru sampai anaknya tuh kena kursi dan berdarah segitunya. Itu video terbaru. Itu mah hal yang lumrah di Indonesia. Banyak orang tua yang memang tidak layak untuk jadi orang tua. Jadi kan sekali lagi ya, ini opsinya itu adalah bisa jadi, ya itu betul, bisa jadi itu adalah kejahatan moral yang luar biasa. Tetangga-tetangga saya aja banyak yang ngomong ke saya tuh ngomong kayak gini, saya tuh menunda punya anak ya sampai 8 tahun. Wah, lama juga ya. Ya karena nunggu istri kuliah dulu gitu dan lain-lain gitu. Nah itu tuh tetangga-tetangga tuh komplain. Sina katanya teh punya anak mah di awal aja dulu, jadi riweuhnya repotnya di awal, nanti kesananya gampang. Nah jadi mereka tuh mikirnya apa? Ya mereka mikirnya kejar target punya anak teh gitu. Jadi walaupun riweuh tapi riweuhnya di awal jadi mereka nasehatin itu sebagai nasihat yang buruk, yang kejam gitu, menganggap anak itu memang sejak awal sudah jadi beban. Ya kalau gitu mah jangan punya anak, tapi kan nanti diomongin sama orang. Nah itu alasannya kacaunya tuh. Tahu nggak? Orang-orang di negara maju justru menunda pernikahannya atas alasan itu. Jadi kan kita mah ya, misalkan punya anak teh dikejar-kejar sama target, Dikejar umur. Nah, kalau misalkan orang-orang luar negeri punya anak tuh 40-50 tahun. Nah, kenapa coba? Nunggu mereka tuh bener-bener dewasa secara mental. Coba cara orang tua ngedidik anak sama nenek ngedidik anak, sayangan nenek ngedidik anak. Bener kan? Ya walaupun rada ngaogo gitu ya, tapi memang jadi si nenek tuh gak gampang marah dibandingkan orang tua. Ya ini kasuistis ya, tapi secara umumnya kayak gitu. Jadi salah satu pertimbangan dari orang-orang luar menunda punya anak itu adalah mereka tuh nunggu proses mental mereka tuh selesai dengan dirinya sendiri baru ini gitu. Ya tidak semua lah, sekali lagi ya tidak semua, tetapi banyak yang seperti itu. Tapi relevan nggak kata-kata nanti kasihan anaknya masih kecil, bapaknya udah tua? Ya karena kepikirannya itu adalah kita kepikirannya ya usia produktif, punya duit. Karena apa? Karena kerja sebagai PNS. Karena kerja sebagai apa? Kita tuh emang nggak kepikiran soal investasi, kita nggak kepikiran soal apa-apa. Nah karena itu dikhawatirkan tuh gitu. Tapi itu coba cek ya datanya, data baru kemarin keluar lah. Di
Indonesia itu adalah salah satu negara dengan uang pensiun paling sedikit di dunia. Iya. Yang punya uang pensiun itu kurang dari 10%. Bahkan yang ngerti harus punya pensiun aja nggak tahu berapa persen. Iya. Itu salah satu yang paling kecil. Nah, dan akhirnya apa? Justru banyak orang tua yang tergantung pada anaknya. Nah, dalam situasi itulah maka Indonesia itu membingungkan kalau punya anak di usia senja gitu, karena memang nggak punya. Kita tuh jarang mikir ke depan gitu. Kita tuh jarang mikir soal nabung, soal investasi, soal punya dana talangan, dana cadangan untuk masa depan dan lain-lain tuh jarang gitu. Kita habis-habisan misalkan jadi PNS sampai nyogok sekian-sekian, itu kan sebenarnya adalah untuk masa ngejar uang pensiun yang sebenarnya secara kalkulatif tidak akan cukup. Tapi kita mah mikirnya ke situ gitu. Jadi ya please lah, ini udah akut sih sebenarnya. Tapi saya setuju sama Akang yang barusan itu. Bahkan saya sudah bikin videonya juga itu ya. Kalau sama ini setuju juga. Kayaknya saya ngerasa Pak Guru akan setuju juga. Oh iya, ini setuju. Belum deh. Oh belum. Ingin tanya nih Ustadz nih, Nah. di Indonesia ini lagi rame ada yang bawa kunci Ka'bah. Apa menurut pendapat antum Ustadz? Kunci Ka'bah. Dari mana dia? Wallahu alam Ustadz. Ya, subhanallah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Penipu-penipu berkedok dai, ustadz, kiai, habib itu terus berserakat di negeri kita. Wal'iyadzubillah. Antum kalau pengen punya kunci Ka'bah, ini ana lagi cari-cari, browsing di internet kunci Ka'bah, dan ternyata di eBay pun dijual nih. Replika kunci Ka'bah harga $800. Dengan begitu antum bisa punya kunci Ka'bah sendiri. Yang dengan demikian, insya Allah ketika modalnya $800, antum bikin event, bikin acara, tabligh akbar, cium kunci Ka'bah dan lain sebagainya, balik modal berlipat-lipat. Nah, jangan gampang tertipu dengan yang seperti ini. Bagaimana kunci Ka'bah? Dari mana mereka mengambilnya? Ini adalah suatu kebodohan ketika ada kaum muslimin yang mau percaya kunci Ka'bah dikeluarkan dari area Masjidil Haram untuk dibawa oleh seseorang yang siapa dia, kemudian dengan enaknya dia men-share, mengajak keliling kunci Ka'bah itu ke kajian dan demi kajian mereka. Mereka hanya beli secara online dan kemudian mereka mencari gimana caranya balik modal dengan event-event palsu yang mereka buat. Allahul musta'an. Itu teh selevel Chris Petir merenya Gus Samsudin dulu. Mulai di online gitu terus Dipakai buat pengobatan. Ini juga kunci Ka'bah dicium, astagfirullahaladzim. Harus gimana atuh bangsa kita teh. Dah yang salah mah bukan si ustadznya. Siapa? Yang percayanya. Kan itu tuh jadi gini nih, kalau misalkan Amerika Serikat bikin kebohongan gitunya, itu tuh kebohongannya tuh susah diungkap. Ini mah tinggal browsing langsung tahu, tapi nggak ada yang, Karena itu kan gurunya. Jadi aku percaya padamu guru. aduh. Apapun yang kau lakukan aku percaya padamu. Karena kau guruku, kau suci dan mantap. Iya. Nah, itu video terbaru saya yang belum diupload ya. Jadi saya mah sampai tidak bisa berkata-kata kalau misalkan hal-hal yang seperti ini. Please lah Baraya, jangan ya itu saya teh mau ngeluarin kata-kata mutiara ya. Apa namanya? Yang kayak gini. Iya, yang mengatasnamakan Tuhan, Nabi gitunya. Ya, kitab suci terus ada rambut Nabi, liur Nabi, sendal Nabi, Sendal banyak banget sendal. Kunci Ka'bah. Ngerespon kayak gini. Muncul yang video tuh itu teh komen itu yang masuk DM teh. Itu mulut-mulutnya dah. Iya. Mulut agamawan banget dah pokoknya. Iya, mulut agamawan yang membela praktek itu ya. Yang membela ya. Yang mereka merasa mencintai agama dan sangat-sangat mengerti Ya, agamanya dibanding siapapun. Termasuk ini Pak Guru, langsung lihat. Apa? Hai, apa buat? Sholat kayaknya di tol ya sih? Lain di tol. Enggak di tol ya? Tapi lain di Indonesianya. Yo, Enggak tahu tuh. yo. Dia bukan di tol. Udah cut. Hai, apa buat? Apa buat? Malaysia kayaknya. Sholat itu Enggak, itu mah yakin itu mah ODGJ. Tapi lengkap banget itu ini ya. Nya ODGJ ge aya nu lengkap. Jadi kalau kan itu mah najis atau itu teh pasti di jalan itu teh ya bukan najis, tidak bersih lah, tidak layak untuk sholat. Ya kan?
Jadi orang yang sangat soleh atau ya gak mungkin yang kayak gitu, itu mah ODGJ yakin. Ada kayaknya. Berarti kalau misalkan orang-orang yang jangan Apa orang-orang apa yang yang misalkan yang suka berantem sama Iron Man gitu kan? Ya yang selevel gini kayaknya. ada itu Gus yang suka telanjang gitu. Nah itu ada Gus. Wali sana. Wali. Jadi Wali suka main. Karena apa coba dia disebut Wali? Karena ia punya gangguan mental, tapi dia adalah anak kiai, anak ustad. Jadi tapi gangguan mental itu udah divonis gangguan mental gitu. Enggak, jadi gini, gangguan mental itu bukan ODGJ ya, beda cerita. Orang depresi gitu itu juga masuk kategori gangguan mental. Atau ya yang semacam itulah. Jadi ketika saya sebut gangguan mental itu bukan berarti ODGJ, tapi ya udah jelas itu kena gangguan mental. Udah. Nah, kalau misalkan bentuk gangguan mentalnya seperti apa ya butuh diagnosis lebih, tapi kita ketahui bersama lah kalau misalkan menyimpang dari kebiasaan normal masyarakat gitu, ya udah gitu. Pak Guru, terima kasih untuk waktu dan adsen untuk sayanya. Oh iya sama-sama ya. Sampai jumpa lagi besok. Jangan dulu. Apa? Kalau mau iklan. Oh iya, yang mau naruh silahkan teman-teman. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.